Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperagakan dialog atau percakapan dengan model coaching Tirta. Peserta kelompok, saya sendiri Ibu Rianti Usman sebagai coach, Bapak Jalaluddin Madu SPD sebagai coach, Bapak Muamal Yasin MPD selaku pengamat. Baiklah, kami kelompok 1 akan membahas kasus 1, yakni tentang permasalahan yang dihadapi guru di dalam kelas di saat supervisi dari pengawas. Silakan Pak Jalaluddin. Selamat siang Ibu. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya loh. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak apa-apa Pak, silahkan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Ria bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh ya, masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, sehingga memungkinkan saya bisa membantu Bapak. Begini Ibu, Ibu ingat atau tidak ya, berapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Kok bisa ya Pak? Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari pengawas tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalah tidak serius. Kok tidak serius ya? Tidak seriusnya itu seperti apa Pak? Coba bisa dijelaskan? Menurut saya pengawas itu mengkritik tentang cara mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Pak maksudnya? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu seperti apa Pak masalahnya? Begini Ibu, beliau seperti keberatan waktu saya mengajar. Tidak, karena saya mengajar itu tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tahapannya Pak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung dan mukanya memerah. Jadi masalahnya begitu Pak. Kalau begitu, saya tanya sama Bapak dulu ya. Selama ini, apa yang Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran mengajar? Bu Ria, ini seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Begini Bu Ria, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Begini loh Pak ya, sebenarnya sudah bagus caranya Bapak.
Tapi bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber mengajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya Pak ya, apalagi yang zaman sekarang. Karakter siswa kita itu pasti bertemu dengan karakter siswa yang berbeda-beda Pak. Dan pembelajaran pun sudah pasti berbeda-beda. Oh, iya ya, betul juga Ibu. Kenapa saya tidak kepikir sampai ke sana ya? Selama ini ada berapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal atau tidak mencukupi KKM? Itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas tersebut adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, sehingga pembelajaran bisa maksimal. Oh iya Ibu Ria, saya sudah dapat ya yang udah poin Ibu Ria. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Bapak bercerita, nah sekarang bagaimana perasaan Bapak? Oh plong, terus terang berapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Begini Bu Ria, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas waktu masuk di kelas bahasa Inggris saya menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Jadi saya rasa takut, jangan-jangan nilai saya di penilaian akademik akan turun, jadi tidak bisa naik pangkat. Itu yang saya takutkan. Jika saya dapat menyimpulkan dari cerita Bapak ini ya, yang bisa membuat Bapak tidak merasa nyaman itu adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai itu ya permasalahan dari Bapak pengawas. Nah, sebagai sumber belajar itu maksudnya Bapak pengawas, dia ingin supaya Bapak menggunakan buku teks. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu yang membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Kayaknya seperti itu ya Pak? Iya, saya pikir seperti itu, Ibu, kira-kira seperti itu. Karena setelah Pak pengawas berlalu, saya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Kalau menurut saya sih Pak, untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap loh Pak, menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan pastinya, beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat Bapak dalam hal proses pembelajaran. Seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan Ibu apa yang kita rencanakan terjadi seperti itu. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Begini Ibu, saya ada intention atau berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan win-win solution dari permasalahan saya. Itu sangat bagus Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Seperti itu maksudnya? Saya memikirkan alternatif lain. Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dengan meminta saran kepada Pak pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang sesuai dengan student needs. Nah, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Detik ini juga setelah ini saya memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman
dengan cara yang saya lakukan di kelas. Itu langkah yang Phil sudah tepat sekali ya kalau menurut saya. Bahkan saya sangat setuju dengan ide Bapak itu. Alhamdulillah, syukurlah. Sekarang saya merasa plong karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Khawatirnya itu jangan sampai dipromosikan untuk pindah lebih jauh lagi. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu sudah ada dalam benak saya. Dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Pengawas tentang penggunaan buku teks yang baku. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Pak untuk melakukan komitmen tersebut? Saya mungkin baru mempunyai ide yang secuil, yaitu mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru MGMP Bahasa Inggris. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang sangat bagus loh Pak. Semoga Bapak dapat segera menyelesaikan atau Bapak bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan rasa yang tidak nyaman. Seperti itu. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Alhamdulillah Pak, sama-sama. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan homework. Saya pamit ke ruangan dulu Ibu ya. Iya Pak, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih balik. Lanjut. Tunggu. Kasus 2 saja ya, langsung. Kasus 2. Oke. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperagakan dialog tentang coaching Tirta. Pesertanya saya sendiri Jaudin Madu sebagai coach, Ibu Rianti sebagai coachee, Bapak Muhammad Jajin sebagai pengamat. Baiklah, sebelum kita mulai, kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua Ibu Rianti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam Nak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin ada waktu ya agak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya Pak, saya tidak apa-apa. Nah, boleh Bapak bertanya? Akhir-akhir ini saya perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. What's wrong? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah bersedia membantu saya. Jadi apa nih yang bisa Pak bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Terus, apa lagi? Saya itu masih bingung loh, Pak. Mengapa ya saya begini?
Saya ingin tahu penyebabnya, Pak. Coba ceritakan pada Bapak, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya itu loh, Pak, merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran yang ada di kelas, Pak, terutama bahasa Inggris. Why? Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya, Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya guru bahasa Inggris selalu menyindir saya di dalam kelas loh, Pak. Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Begini loh, Pak, soalnya kalau di dalam kelas itu, Bapak itu selalu bilang ke teman saya sambil melirik ke saya loh, Pak. Katanya, kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi, kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi tersebut, Pak. Oh, lalu bagaimana menurut kau? Memang sih kalau dipikir-pikir, benar juga apa yang dikatakan Bapak bahasa Inggris itu. Kalau les bahasa Inggris itu sangat penting loh, Pak. Gitu. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat? Tidak bisa, Pak. Masalahnya, saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin Bapak itu tidak suka sama saya. Jangan begitu. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Begini, Pak, saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan saya akan mendapatkan nilai yang bagus. Oh begitu. Kalau seperti itu yang menjadi hambatanmu, kebetulan Pak, les diadakan setiap sore hari. Sedangkan waktu sore hari itu saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba, dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan, Pak, terutama itu bulu tangkis. Nah, sementara itu sangat penting juga. oh begitu ya. Lalu kira-kira pendapatmu apa yang menjadi prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah bulu tangkis atau les bahasa Inggris? Kalau dipikir-pikir sih, Pak, keduanya sangat penting. Tapi saya belum bisa membagi waktu saya, Pak, di saat jadwal saya benturan seperti itu. Begitu ya. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Begini, Pak, kalau menurut saya, kalau bisa saya akan menemui guru bahasa Inggris tersebut, mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau bisa saya mendapatkan link video, Pak, atau catatan materi bahasa Inggris, supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah, Pak. Dan saya juga akan meminta diberikan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau hari Sabtu itu saya tidak latihan bulu tangkis, Pak. Oh begitu. Apakah kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Bisa loh, Pak. Saya bisa pakai laptop atau HP untuk belajar. Itu bagus, nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya, Pak. Saya akan segera menemui guru tersebut, minta kesepakatan untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les secara daring maupun luring di hari Sabtu, Pak. Wow, it's very good. Bagus sekali, nak. Memang siswa itu harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang.
situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu manajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka saya rasa kau akan memahami dan berusaha meningkatkan catatan kamu untuk pelajari secara daring dan mempunyai jadwal hari Sabtu, sehingga latihan antara privat dan latihan bulu tangkis tidak terganggu. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini Pak. Ya nak, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Ya Pak, semangat. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.